kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. Hours of Goodness. Bapak Ibu sekalian, hari ini melalui BPD-PKS nanti akan disampaikan hal-hal apa sih yang penting bagi kita untuk kita ketahui tentang persawitan ini. Nah, kenapa penting untuk kita ketahui bahwa sawit itu seperti apa dan bagaimana pengelolaannya, bagaimana prosesnya? Karena persawitan ini menyangkut kehidupan seluruh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak punya kelapa sawit di sini, tidak punya kebun sawit, tidak pernah tahu itu bagaimana biji sawit, bahkan tidak pernah megang biji sawit, tapi produk-produk akhirnya itu akan sampai di rumah kita masing-masing dan juga mempengaruhi perekonomian kita dengan harga-harga sawit. Sehingga sawit ini diatur oleh negara, diatur juga harga sawitnya sehingga tidak membesarkan harga produk akhir dari sawit itu sendiri. Tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan juga para pekerjanya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengikuti secara bersama-sama apa yang akan disampaikan nanti oleh pemateri kita dan apa yang disampaikan oleh para pembicara kita untuk menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka membangun ekonomi dan kesejahteraan kita, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan keluarga melalui produk dari kelapa sawit ini. Berbicara tentang sawit, maka kita berbicara tentang kebutuhan pokok yang hari-hari kita gunakan. Awalnya, kalau berbicara tentang sawit itu pertama di Afrika. Tempat perkebunan pertamanya di Afrika, seiring berjalannya waktu ke Indonesia. Perkebunan sawit terbesar saat ini berada di Kepulauan Riau. Dan hasilnya maksimal besar dan berpotensi mengembangkan seluruh daya serap dan seluruh kebutuhan tercover berdasarkan hasil sawit tersebut. Sebagai masyarakat awam, khususnya kita yang hidup, berkembang, hidup, beradaptasi dengan segala sesuatu yang ada, maka hasilnya, poin terakhirnya, itu yang kita harus dapatkan. Sawit, lahannya kurang lebih sama seperti
jenis palm pada umumnya atau jenis biji-bijian seperti pinang satu rumpun dengan kelapa, satu rumpun dengan palem, satu rumpun dengan kolang-kaling, apalagi yang satu rumpun dengannya? Aren, satu rumpun dengan banyak hal. Dari jenis bijiannya yang diproduksi diolah berdasarkan prosesnya banyak sekali dampaknya. Ada kurang lebih 5 yang setiap hari kita gunakan hasil dari sawit. Salah satu yang sudah kita kenal seperti Pak Dewan katakan tadi, menggunakan setiap hari untuk keperluan rumah tangga, menggoreng, memasak dan segala macamnya. Kedua yang seringkali digunakan oleh ibu-ibu. Kalau kita lihat yang lipstik merah-merah itu berasal dari minyak. Sawit yang akan berkontribusi besar, yang memberikan pelembab yang setiap hari digunakan oleh ibu-ibu. Selain sebagai lipstik, diesel, oil atau barang-barang yang membangun rumah, alat-alat kontraktor untuk menggaruk semuanya, merubuhkan gunung yang besar, bahan bakarnya berasal dari sawit. Yang kedua adalah margarin. Siapa yang suka makan roti bakar? Kita semua suka makan roti bakar. Di tengahnya ditaburi Mrs. Series, ya kan? Untuk menempelkan biar lebih erat, lebih enak, lebih oke. Dasarnya juga sawit. Hasil dari sawit juga merupakan bagian dari pasta gigi itu. Makanya gigi kita kuat, kita bisa makan KFC hasil gorengannya. Inilah hasil-hasil yang kita budidayakan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kita, khususnya desa Carenang pada hari ini. Kita itu harus bangga Bapak Ibu karena kelapa sawit produk dan produk-produk turunannya yang banyak tadi itu kita di dunia itu kita sudah menjadi eksportir produk-produk kelapa sawit terbesar di dunia. Bahkan minyak sawit yang kita ekspor ke dunia itu melingkupi 60% dari minyak nabati di dunia. Jadi ketika di dunia ini ada minyak nabati, minyak biji bunga matahari, minyak kedelai dan lain-lain, itu 60%-nya itu dari Indonesia, dari kelapa sawit. Yang kita kenal itu memang hanya minyak goreng ya Ibu yang familiar, ternyata banyak sekali produk turunan dari kelapa sawit ini, mulai dari kosmetik, alat kebersihan, makanan, bahkan juga untuk bahan bakar kendaraan. Kami bekerja sama dengan PASPI itu melakukan penelitian gitu. Jadi pada tahun 2016 itu kita membandingkan desa yang tidak ada sawitnya dengan desa yang ada sawitnya gitu. Lalu kita lihat dari 2016 sampai 2021 mana yang lebih banyak berkembang gitu. Karena kan ada isu sawit itu bikin rakyat di sekitar kebun itu secara lain-lain dan lain-lain. Ternyata ketika kita lihat perkembangannya dari 2016 sampai 2021, bahkan desa yang ada perkebunan kelapa sawit itu jauh lebih berkembang Bapak Ibu sekalian daripada desa yang tidak ada kelapa sawitnya, karena dia bisa menghasilkan lapangan kerja sebagai petani. Kalau dia punya lahan dia bisa bertani sendiri kelapa sawit gitu. Minyak sawit itu bisa menghasilkan minyak yang lebih banyak daripada jenis-jenis minyak lain, minyak kedelai, bunga matahari, makanya harganya bisa lebih rendah. Itulah kenapa negara-negara lain yang penghasil minyak itu dari segi harga itu sudah kalah gitu. Kan kita Indonesia penghasil minyak sawit, mereka penghasil minyak bunga matahari, minyak kedelai. Ketika dijual di pasar dunia kan saingannya harga ya. Ketika harga sawit ternyata lebih rendah, mereka otomatis kalah kan. Karena konsumen pun pasti melihat harga, seperti ibu-ibu tadi mau beli kan dilihat harganya dulu. Nah ketika secara harga mereka sudah kalah, makanya mereka menyerang sawit itu dengan isu-isu tadi, isu lingkungan, isu kesehatan gitu.